Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Tebulmam dengan NIM 301023 193 dari Fakultas Kedokteran angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan edukasi terhadap orang sakit. Jadi sakit itu jangan dianggap atau difikirkan kalau Allah sedang menghukum kita atau sedang membenci kita. Itu salah. Sakit itu pertamanya kita harus tetap memberikan kesabaran atau ketabahan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus positif thinking terhadap Allah Subhanahu wa taala karena sakit itu sebagian dari rasa sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Jadi untuk yang merasa sakit atau mungkin bisa memikir seperti ini, oh hari-harinya tuh terasa berat ataupun tidak nyaman seperti hari-hari normal atau biasanya atau sebelum terkena sakit seperti ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan ini untuk menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang terkena sakit. Untuk apa? Untuk bisa, kalau semisal positive thinking itu bisa untuk menghapuskan dosa kita, menggugurkan kewajiban-kewajiban kita, menggugurkan apa yang telah kita perbuat selama ini. Mungkin sakit itu bisa dipandang seperti itu. Untuk ada potongan ayat Al-Baqarah ayat 286, itu potongan ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifunahu nafsan illa wus'aha, yaitu yang artinya Allah tidak akan memberikan suatu cobaan itu tidak sesuai dari kemampuan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengeplan jauh-jauh hari, sudah memberikan kasih sayangnya sejak kita lahir sampai kita ke depannya itu tuh memberikan suatu cobaan itu tidak mungkin atau tidak sesuai dari kemampuan kita. Jadinya Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengukur atas dasar kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu atau Mas atau Mbak yang merasa sakit bisa memikir kalau semisal kita terkena sakit atau kondisinya sedang sakit, itu berarti Allah memberikan kasih sayang yang lebih terhadap kita atau sayang terhadap kita yang beda dengan orang lain. Jadi malah bersyukur, malah bersabar, malah tabah atas diberikan cobaan ini. Untuk apa? Untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita atau memberikan balasan terhadap apa yang kita perbuat selama ini. Jadi apakah Bapak Ibu atau Mas ini seharian ini sudah sholat? Kalau semisal belum, Allah juga memberikan nih, kan tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan cobaan yang tidak sesuai atas kemampuan kita. Jadi Allah memberikan keringanan sebentuk apapun kalau kita sakit. Kalau semisal kita lagi sakit itu, apa bapaknya udah sholat atau belum? Kalau belum, Allah memberikan nih keringanan seperti apa? Toharo. Toharo tuh bersuci diri ketika kita mau sholat. Contohnya, kita kalau semisal normalnya itu wudhu terkena air, dan sekarang kalau semisal sakit itu belum bisa beranjak dalam ranjang, belum bisa beranjak tempat tidur ataupun jalan, kita bisa menggunakan cara tayamum. Untuk tayamum sendiri ini apa? Untuk tayamum pertamanya kita harus mempunyai niat terlebih dahulu, yaitu nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Jadi pertama kita niat seperti itu, setelah itu kita memakai tangan kita dan menempelkan ke debu yang suci, seperti apa? Dinding atau debu lah, debu. Terus kita tempelkan ke debu. Setelah itu kita usap ke wajah kita. Setelah itu ditempelkan lagi dan juga usap ke kedua telapak tangan kita. Setelah itu alhamdulillahirobbilalamin, setelah itu kita bisa memulai dari sholat kita. Itu salah satu keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Karena apa? Karena Allah itu sayang sekali sama kita. Jadinya kita masih diberikan perhatian, masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah, sakit itu salah satu perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Itu adalah salah satu cara Allah menguji kita terhadap kemampuan kita dan menghapuskan dosa-dosa kita atau hal-hal yang pernah diperbuat oleh kita.
Baik Pak, kalau semisal kita sudah bercuci dan kita sholat pun ada keringanannya, bisa dengan tidur, duduk, itu ada keringanannya terhadap orang sakit, orang yang sedang sakit. Baik, setelah itu Bapak bisa membaca surat-surat pendek. Setelah kita sabar, diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan lupa dong terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap membaca ayat-ayat beliau. Seperti apa? Seperti surat Al-Nasr, Al-Kafirun, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bisa saya contohkan untuk membaca surat-surat pendek, bisa dengan pertamanya dari surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyaddin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa amra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Baik Pak, untuk surat-surat Al-Kafirun, Al-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ini bisa dibaca untuk setiap harinya. Untuk apa? Untuk menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Untuk momen-momen saat sakit seperti ini adalah waktu yang pas untuk kita beribadah atau menambah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga sedang memperhatikan kita. Jadi kita tidak berhenti-berhentinya untuk memberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mengeluh, kita bersyukur saja dan juga menambah keimanan terhadap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk surat-suratnya Al-Kafirun, Al-Nasr itu bisa dihafal setiap harinya. Baik Pak, untuk bisa menjaga kesehatannya lagi, jangan sedih, meneteskan air mata itu boleh, tetapi kita harus bersyukur karena Allah juga masih memperhatikan kita dan juga memberikan kasih sayangnya terhadap kita. Untuk ini kita harus bersyukur nih, karena apa? Ingatlah, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kita cobaan tidak sesuai dari kemampuan kita. Jadi Allah itu sudah tahu dari batas-batas kemampuan kita itu sendiri. Jadi tetap bersyukur, tabah, menjaga keimanan, dan juga Bapak selalu istirahat sehingga bisa menjalankan aktivitasnya seperti dahulu kala, seperti hari-harinya itu bisa terjalankan ketika sudah sehat. Baik Pak, untuk bisa istirahat, meminum obatnya, dan juga jangan lupa selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang memberikan sakit, yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Maaf Pak kalau misal saya banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.